Halo teman, inilah 4 program Pak Prabowo yang ingin menghapuskan pinjaman online yang meresahkan masyarakat. Nah, kita tahu Pak Prabowo sudah terpilih sebagai presiden dan sudah mengambil berbagai langkah hukum mengenai pinjaman online yang makin hari makin meresahkan masyarakat. Jadi saya catat ada 4 kebijakan beliau tentang pinjaman online, jadi saya tuntas di video kali ini, jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Nah, yang pertama, Prabowo langsung menghapuskan hutang macet pelaku UMKM terutama petani dan nelayan. Nah, ini sudah ada undang-undangnya dan memang sudah dilunasi semua hutang dari UMKM tentang petani dan nelayan. Ini sudah ada peraturannya, jadi mereka sekarang bebas hutang lagi ya teman, karena hutangnya sudah dilunasi negara melalui Pak Prabowo. Ini sudah diteken, jadi sudah resmi bisa untuk melakukan yang namanya usaha lagi bertani dan bernelayan ya teman. Karena kalau sudah bersih hutangnya, ini artinya mereka bisa pinjam lagi untuk dapat modal usaha lagi untuk bisa mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Jadi kita salut dengan Pak Prabowo tentang masalah peraturan ini. Itu yang pertama. Itu yang kedua, Pak Prabowo meminta OJK menindak tegas pinjol ilegal yang makin menjamur. Nah, ini dibuktikan dengan berbagai macam pinjaman online ilegal yang sekarang sudah dibumi hanguskan atau diblokir oleh OJK. Nah, OJK sendiri sebagai lembaga yang mengatur tentang keuangan terutama pinjaman online ini lebih concern lagi masalah ini, karena sudah diingatkan Prabowo karena banyak sekali keluhan masyarakat yang mulai stres, cemas masalah pinjaman online ilegal ini. Nah, kita tahu pinjaman online ilegal itu sangat mencekik kita ya teman, dari bunga dan denda yang mulai banyak sekali, ini bisa 10%, bisa 20% dari pinjaman pokok, dan ini sangat memberatkan lagi terutama dengan yang namanya data pribadi kita disebar, dan ini sudah membuat kita malu lagi ya teman, karena data kita sebar. Belum lagi kalau kita sudah pinjam di satu pinjaman online ilegal, itu kita akan ditagih terus menerus lewat telepon WA. Nah, ini sangat amat membuat kita malu, dan ini menjadi concern presiden tentang masalah ini dan meminta OJK lebih tegas lagi menindak pinjaman online ilegal. Nah, untuk yang ketiga, presiden meminta OJK melalui DPR menegaskan lagi aturan tentang TWP 90 alias tingkat GALP 5% ya teman, karena kita tahu OJK yang sebagai lembaga yang menaungi tentang masalah ini tidak aktif ya teman, karena kita tahu banyak sekali pinjaman online yang TWP-nya lebih dari 5% tapi tetap tenang, tetap aman-aman saja sampai detik ini. Jadi perlu ketegasan dari OJK untuk menindak pinjaman online nakal tersebut. Nah, ini disampaikan presiden dan langsung disampaikan kepada DPR melalui kemarin rapat ya teman. Jadi sudah tegas, harus lebih concern, harus lebih aktif masalah pinjaman online yang nakal yang TWP-nya lebih dari 5%. Jadi kita lihat ke depan akankah ada sanksi-sanksi. Semoga saja ada sanksi dan dilegalkan oleh OJK pinjaman online yang nakal tersebut. Nah, untuk yang keempat, aturan terakhir, OJK meminta masyarakat untuk lebih cerdas dan melakukan pinjaman online itu harus berpikir ulang ya teman, harus tahu resikonya apa, harus tahu ke depan akan bagaimana kalau sudah kena yang namanya slick OJK. Jadi ini harus menjadi edukasi kepada masyarakat yang awam yang belum tahu tentang seluk-beluk pinjaman online, tentang masalah resikonya apa, tentang besok akan bagaimana, itu harus diedukasi. Dan ini akan menjadi penting buat kita bersama, karena banyak sekali, sekitar 10% masyarakat yang tidak teredukasi, dan mungkin bisa lebih banyak karena mereka pinjaman online itu intinya ingin cari uang, bukan untuk modal usaha atau yang lainnya. Jadi mereka terjebak semakin dalam karena mereka pinjam di pinjaman online untuk membayar pinjaman online, jadi hutang untuk bayar hutang terus menerus. Jadi akan ada efek salju dan mereka terjebak semakin dalam, terjerumus semakin dalam, dan itu akan menjadikan mereka lebih stres sendiri hidupnya. Dan presiden meminta ini agar lebih mengedukasi masyarakat tentang masalah pinjaman online ini agar lebih cerdas ke depannya. Nah, saya video singkat dari saya, semoga teman bisa mengambil inspirasi dan yang baik diambil, yang jelek dibuang. Saya video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depannya lebih baik.